Misi penjelajahan antariksa nampaknya sekarang belum mengalami peningkatan yang signifikan secara perkembangan teknologi yang terus secara gila-gilaan mengalami peningkatan. Berbagai tujuan antar planet di tata surya kita tidak ada banyak pilihan bagus dalam hal cuaca, kondisi, ataupun bahkan permukaan yang solid. Seperti halnya tetangga dekat kita Venus yang sangat panas sehingga kita akan terbakar sebelum saat memungkinkan melakukan pendaratan di sana. Sementara itu untuk Neptunus, Uranus, Saturnus, dan Jupiter, sebagian besar terdiri dari gas beracun yang akan membunuh kita bahkan jika memiliki daratan yang solid untuk dapat dijelajahi. Jadi untuk saat ini, planet Mars benar-benar merupakan satu-satunya planet yang berada dalam orbit layak huni di sekitar matahari kita. Kemudian, mengapa manusia belum melakukan perjalanan ke sana? Menurut NASA, ada sejumlah kendala yang masih perlu diatasi sebelum mengirim manusia ke planet tersebut. Hal ini termasuk inovasi teknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang tubuh, pikiran, dan bagaimana kita dapat beradaptasi dengan kehidupan di planet lain. Singkatnya, hambatan ini dapat diringkas menjadi 3 masalah utama, yaitu apa yang harus dilakukan ketika sudah sampai di sana, mendarat di sana, dan hidup serta dapat pergi dari sana. Hal ini masih membutuhkan pertimbangan serta persiapan yang sangat matang sebelum memulai misi mengirimkan manusia ke sana. Nah, berikut ini adalah masalah utamanya. Yang pertama adalah perjalanan yang sangat-sangat panjang. Hambatan pertama sebenarnya hanyalah jarak yang sangat jauh. Mars berjarak sekitar 60-an juta kilometer pada titik terdekatnya dengan bumi. Tapi, jarak ke Mars tidak selalu sama karena bumi dan Mars mengorbit matahari pada jarak dan kecepatan yang berbeda, yang berarti bahwa ada periode tertentu yang lebih optimal untuk melakukan perjalanan di antara keduanya, terutama mengingat idenya adalah untuk tidak hanya sampai ke Mars dengan cepat, tetapi juga membuat manusia akan dapat kembali dari sana. Ada siklus sekitar 15 tahun yang lebih besar ketika jarak pendekatan itu bahkan lebih menguntungkan daripada yang lain. Tetapi kendaraan yang dioptimalkan untuk mencapai planet ini selama kesempatan yang paling menguntungkan mungkin tidak selalu sama dengan yang kita butuhkan untuk tahun-tahun lainnya. Jadi, memfokuskan semua upaya manusia untuk mencapai Mars dengan periode tadi, itu berarti manusia hanya memiliki kesempatan setiap 15 tahun sekali. Selain itu, teknologi tentu saja juga akan berperan penting dalam semua hal tadi. Sebagian besar roket yang diluncurkan dari atmosfer didorong oleh bahan bakar roket. Tetapi, bahan bakar untuk sistem propulsi akan memakan banyak ruang dan tidak akan optimal untuk waktu tempuh yang sangat lama. Untuk dapat mencapai Mars, sistem yang didasarkan pada propulsi termal nuklir atau propulsi listrik nuklir akan lebih efektif, itu pun jika manusia menetapkan ukuran pesawat yang kecil. Tapi ingat, untuk membawa manusia ke sana, tentu tidak cukup hanya menggunakan pesawat kecil, karena tentu saja misi ke sana tidak hanya cukup untuk satu orang saja dalam menjalankannya. Belum lagi ditambah suplai atau persediaan para kru untuk dapat bertahan hidup selama perjalanan yang sangat panjang menuju planet Mars. Yang kedua adalah masalah manusia. Selain teknologi, kita juga perlu belajar lebih banyak tentang bagaimana manusia atau makhluk yang akan menghadapi situasi gravitasi rendah, jarak tempuh yang jauh, dan lingkungan di pesawat ruang angkasa selama beberapa bulan. Pekerjaan ini sebenarnya telah berlangsung selama beberapa waktu, seperti mempelajari bagaimana astronot yang tinggal di stasiun luar angkasa internasional mengatasi isolasi dan gravitasi rendah di sana, dan juga bagaimana mereka mengatasinya ketika kembali ke bumi. Berbagai misi di bulan dulu juga telah mengungkapkan bagaimana para astronot di sana menghadapi situasi gravitasi rendah. Kemudian, juga sudah ada misi seperti KPA NASA atau simulasi Mars yang direncanakan berjalan selama setahun, yang juga tentu akan dapat memberitahu para ilmuwan tentang masalah seperti apakah yang mungkin muncul dengan sekelompok kecil manusia dalam durasi misi yang panjang. Kemudian, dari semua itu tadi, kekhawatiran lain adalah bagaimana manusia mungkin dapat mengatur hidup di ruang terbatas kecil untuk waktu yang lama tanpa banyak kontak keluar. Itulah mengapa dibutuhkan banyak simulasi dan pelatihan agar manusia dapat menghadapinya.
Hal ini berbarengan dengan misi selanjutnya yang dapat menjadi pelatihan penting menuju Mars, yaitu misi Artemis yang berupaya menjaga populasi berkelanjutan di bulan. Nantinya pada misi tersebut, tentu akan ada banyak teknologi untuk kehidupan sehari-hari di bulan, serta bagaimana kondisi kehidupan di sana juga dapat mempengaruhi orang-orang yang sedang menjalankan misi. Masalah ketiga adalah mengenai pendaratan. Jika saja manusia sudah berhasil mencapai orbit Mars, maka hal tersebut hanyalah setengah dari perjalanan misi yang sebenarnya. Tantangan paling menakutkan dalam misi menuju ke Mars adalah dapat mendarat di Mars dengan selamat. Untuk dapat menanggulangi masalah tersebut, saat ini NASA sedang mengembangkan deselator tiup atau sesuatu seperti parasut terbalik yang akan melindungi dan memperlambat kapal pendarat saat menembus atmosfer Mars. Kemudian, untuk benar-benar mendarat, pesawat juga akan membutuhkan sesuatu seperti retroversi supersonik atau pada dasarnya adalah jet di bagian bawah yang membalikkan dorongan besar yang cukup untuk membawa pesawat dengan aman ke tanah Mars. Nah, untuk mengatasi tantangan yang super sulit ini, NASA sudah bekerja sama dengan SpaceX, di mana akan menggunakan roket Starship-nya dalam menjalankan misi pendaratan ke sana. Itulah mengapa saat ini perusahaan SpaceX tengah gencar melakukan tes terbang dan mendarat menggunakan Starship, dikarenakan harapan besar NASA ke depannya adalah menggunakan roket tersebut dalam menjalankan misi mengirimkan manusia ke planet Mars. Kemudian, jika masalah tadi sudah selesai dan sampai ke tanah Mars, sebenarnya masih ada hambatan potensial lainnya di sana. Hambatan itu adalah badai dan debu yang ada di Mars. Untuk masalah debu di Mars, mungkin tidak akan begitu membahayakan karena ada kekuatan erosi di sana. Tetapi badai debu tersebut bisa sangat besar seperti pada tahun 2018 yang membuat rover Opportunity berhenti beroperasi setelah terkena badai tersebut. Ya, walaupun saat ini para peneliti telah belajar banyak tentang badai debu Mars ini, tetapi mereka masih tidak yakin apakah mereka telah menemukan solusi yang terburuk dari masalah itu. Nah, itu tadi adalah beberapa faktor yang masih menghambat pengiriman manusia ke Mars menurut versi Nasi Angkasa. Dengan memperkirakan dan menghitung periode orbit antara Bumi dan Mars, jendela paling menguntungkan berikutnya untuk mengirimkan manusia dalam perjalanan pulang pergi yang relatif cepat ke Mars adalah pada tahun 2033 nanti. Tetapi, sekarang ini masih belum jelas ya masalah anggaran dan teknologi yang akan siap pada saat itu. Jadi, kita nantikan saja ya, semoga manusia bisa cepat menjelajah ke sana dan menemukan berbagai misteri penting untuk kebutuhan manusia saat berkoloni di sana. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.